Berlatar pada sebuah jalanan yang sangat sepi, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang mengendarai mobil sesorangan. Kita perkenalkan terlebih dahulu, wanita ini bernama Jennifer Hills dan ia merupakan penulis novel yang berasal dari New York. Baru-baru ini Jennifer sudah menyelesaikan salah satu novel miliknya dan sekarang ia berniat mau menyelesaikan novel kedua. Namun dikarenakan Jennifer berasal dari kota yang penuh dengan keramaian berisik, apalagi suara beat ember yang mengganggu dirinya ketika sedang menulis, jadinya ia sangat membutuhkan ketenangan untuk melanjutkan penulisan novel kedua yang akan ia garap selanjutnya. Maka dari itu Jennifer memutuskan untuk mencari suatu tempat yang bisa dibilang keeng atau sunyi dan jauh dari kebisingan. Ya, tujuannya agar Jennifer bisa lebih fokus untuk mencari inspirasi dalam penulisan novel keduanya. Singkat cerita, setelah perjalanan yang lumayan jauh, Jennifer terlebih dahulu mendatangi tempat dari pemilik villa yang sudah ia booking sebelumnya. Ketika sudah masuk, muncul seorang pria tua yang merupakan pemilik dari villa tersebut. Pria itu bernama Earl. Di sini Earl mengatakan, "Apakah kamu tahu jalan ke villanya?" Jennifer menjawab, "Tenyaho, Pak." Oleh sebab itu, Earl memberikan sebuah peta petunjuk supaya si Jennifer ini tidak tersesat selama perjalanan ke villanya. Earl juga menjelaskan bahwa villa yang akan ditempati Jennifer sangatlah bagus pemandangannya dan terdapat danau yang sangat indah. Akan tetapi lokasi villa itu sangat terpencil dan jauh dari warga sekitar. Mendengar hal tersebut, tentu saja Jennifer sangat senang karena memang tujuannya adalah mencari tempat sunyi. Kemudian Jennifer pun kembali melanjutkan perjalanan sesuai dengan arahan peta yang telah diberikan oleh Earl. Akan tetapi saat di tengah perjalanan, Jennifer merasa bingung karena peta yang diberi oleh Earl hanyalah peta yang ditulis tangan dan secara kebetulan di depannya ada pom bensin. Akhirnya Jennifer pun memutuskan berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakarnya, sekalian menanyakan kepada salah satu warga di mana keberadaan villa tersebut. Ketika Jennifer sedang mengisi bensin, muncul seorang pria yang membuat Jennifer sedikit ngorejat, dan pria itu bernama Johnny yang merupakan salah satu petugas pom bensin tersebut. Lantas Jennifer pun langsung menanyakan pada Johnny di mana keberadaan villa bernama Mockingbird Trail. Johnny menjawab, "Kau harus kembali lagi sejauh 10 mil. Jalan masuknya ada di sebelah kiri." Di sini Johnny pun mulai mengeluarkan hasrat sagnenya dengan mengatakan, "Kau terlihat sangat seksi, Neng." Ia juga mencoba merayu dan berkenalan dengan Jennifer. Mendengar hal itu, Jennifer hanya memberikan senyuman manis saja. Namun saat Johnny akan menutup tangki mobilnya, Jennifer mengatakan, "Biar aku saja." Akibat para rebut-rebut menutup tangki mobil itu, sampai-sampai Johnny terdorong dan menumpahkan ember yang berada di belakangnya. Melihat kelakuan konyol dari si Johnny, membuat teman-temannya yang ada di situ seketika mentertawakannya. Dan kedua temannya itu bernama Andy dan Stanley. Merasa tidak enak, Jennifer pun meminta hampura kepada Johnny. Setelah semuanya selesai, lantas Jennifer pun kembali melanjutkan perjalanan menuju villa. Singkat cerita, pada akhirnya Jennifer pun sampai di lokasi tujuan. Ketika sudah masuk ke dalam penginapan, Jennifer pun terlebih dahulu membereskan barang-barangnya sebelum dirinya memulai menulis naskah novel. Kemudian pada sore harinya, terlihat Jennifer sedang berjemur dan hanya memakai kutang jeung selempak sambil menikmati pemandangan danau di depan villanya. Namun saat enak-enak bersantai, Jennifer malah mendengar suara ranting jatuh dari kejauhan. Beruntung itu hanyalah seekor manuk gagak yang membuat Jennifer kembali tenang. Singkat cerita, pada maghrib, Jennifer pun mulai mengetik novelnya di laptop sambil menelpon temannya. Namun lagi-lagi Jennifer malah mendengar suara benda jatuh dari arah gudang yang berada di samping villa. Karena penasaran, Jennifer pun mencoba mengeceknya. Let me call you back. Namun saat sudah dicek, tidak ada siapapun di dalam gudang itu dan hanya melihat peralatan perkakas dan cairan berbahaya. Lantas Jennifer pun kembali melanjutkan novelnya. Namun saat dirinya mengambil laptop yang ada di meja, secara tak sengaja ia menjatuhkan minuman sehingga membuat pakaiannya basah. Kemudian Jennifer pun masuk ke dalam untuk membersihkan bajunya di wastafel. Namun tanpa ia sadari, terdapat seseorang yang sedang merekam dari balik jendela saat Jennifer hanya menggunakan kutang jeung cangcut.
Singkat cerita nadei, pada keesokan harinya terlihat Jennifer sedang jogging sendirian di dalam hutan. Namun secara tak sengaja ia menemukan rumah tua yang terbengkalai di tengah ruyuk. Karena si Jennifer ini orangnya penasaran, akhirnya ia pun mencoba mengecek rumah tua tersebut. Ketika berada di dalam, dirinya hanya menemukan botol minuman dan beberapa alat perkakas. Tak ingin sesuatu terjadi pada dirinya, lantas Jennifer pun kembali ke villa untuk membersihkan badannya yang bau kesang. Namun saat dirinya mau ibak, Jennifer dibuat kesal karena air di kamar mandinya terlihat sangat kotor. Lantas Jennifer pun langsung menelpon kepada Earl untuk segera memperbaiki saluran air yang kotor. Akan tetapi setelah selesai menelpon, HP miliknya malah ngunclung ke dalam WC. Dengan terpaksa Jennifer pun harus mengeringkan HP itu menggunakan hair dryer. Pada hari itu juga datang salah satu pria untuk memperbaiki air yang kotor tersebut, dan pria itu bernama Matthew. Ketika Matthew berhasil memperbaiki saluran airnya, tiba-tiba Jennifer langsung menyongcong atau mencium mulut Matthew sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya. Sementara di sisi lain, yaitu di dalam hutan, terlihat para pegawai pom bensin sedang ngusap di pinggir sungai. Namun ketika mereka sudah mendapatkan ikannya, ikan itu malah digeprek menggunakan tongkat baseball sambil direkam oleh Stanley. Tak berselang lama datang si Matthew yang ikut bergabung memancing bersama mereka. Dan hal yang paling mengencrotkannya adalah ternyata yang merekam saat Jennifer sedang mencuci pakaiannya adalah si Stanley. Bisa dilihat rekaman video miliknya yang menunjukkan bahwa merekalah yang merekam Jennifer secara diam-diam. Oh, here it comes. Get ready for it. Hey, that's some good camera work, man. Mereka mengetahui bahwa Jennifer ini berasal dari kota yang dimana para remaja di sana rata-rata pergaulannya sangat bebas, yang sukanya memamerkan belahan dada. Tentu saja hal itu akan dimanfaatkan oleh mereka bertiga untuk menggoda Jennifer. Ditambah Matthew malah mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan ciuman dari Jennifer dan nampaknya dia menyukaiku. Mendengar perkataan itu, tentu saja mereka bertiga tidak percaya, apalagi Matthew ini merupakan orang yang cupu dan sedikit rada-rada. Johnny yang merasa tidak mau kalah, dia pun bersikeras untuk mendapatkan hati Jennifer. Dan aku akan beritahu caranya kepada Matthew. She's not like that, John. Sass like that, you got it. No shit. Singkat cerita, malam pun poek terlihat Jennifer sedang mengetik novel di laptopnya. Lagi-lagi di sini Jennifer malah mendengar suara kayu balok terjatuh dari arah luar. Namun saat mengeceknya, ia tidak menemukan seorang pun di sana. Lantas Jennifer pun kembali masuk ke dalam. Lagi-lagi suara itu kembali muncul, namun dari arah pintu belakang yang membuat Jennifer terkejut. Saat dicek, ternyata suara itu berasal dari manuk yang menabrak pintu. Namun saat kembali masuk ke dalam, di sini Jennifer dibuat terkejut ketika melihat layar laptopnya menampilkan 3 orang pria. Benar saja, tiba-tiba Johnny, Stanley, dan Andy masuk ke dalam, disusul oleh si Matthew yang dipaksa masuk. Kemudian mereka pun mulai mengganggu Jennifer dan memintanya untuk melakukan apa saja yang mereka suruh. Jennifer yang mendengar itu pun menolak keras dan mengatakan bahwa ia sudah menelpon polisi dan mereka sedang dalam perjalanan menuju kemari. Namun para pria bejat itu tidak percaya karena mereka sudah mengetahui bahwa HP milik Jennifer rusak akibat kecemplung ke dalam kloset. Sementara Stanley terus merekam setiap kejadian. Lantas Johnny menyuruh kepada Jennifer untuk melamot pistol miliknya. Setelah selesai, sekarang giliran si Andy yang menyuruh kepada Jennifer untuk melamot botol minumannya. Nah, kesempatan itu ia gunakan untuk melarikan diri. Ia berlari secepat mungkin sampai masuk ke tengah hutan. Dan secara tak sengaja Jennifer bertemu dengan seorang sheriff yang kebetulan sedang berburu bersama Earl, ya pemilik dari villa yang Jennifer sewa. Melihat Jennifer yang sangat ketakutan, lantas sheriff itu mencoba menenangkannya. Kemudian Jennifer pun mulai menceritakan semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Mendengar hal tersebut, lantas sheriff itu meminta Earl untuk segera pulang. Sementara Jennifer dan si sheriff akan kembali ke villa untuk mengecek lokasi. Loh, bukannya dibawa ke kantor untuk diamankan, malah kembali lagi ke sana. Singkat cerita, ketika sudah sampai ke villa, sheriff itu tidak menemukan seorang pun di sana. Namun dia hanya menemukan beberapa botol minuman dan rokok lintingan. Di sini si sheriff malah mencurigai Jennifer kalau apa yang diceritakan Jennifer hanya halusinasi saja. Ia menganggap bahwa Jennifer terlalu banyak minum ciu. Mendengar hal tersebut, tentu saja Jennifer menolak atas tuduhan si sheriff. Kemudian si sheriff pun meminta kepada Jennifer untuk berbalik badan. Dan saat Jennifer sudah berbalik badan, si sheriff itu malah melecehkan si Jennifer dengan memegang bujur alias pantatnya. Tak berselang lama, Johnny, Andy, Stanley, Matthew datang kembali. Yang ternyata si sheriff ini adalah bagian dari kelompok para pria bejat itu.
Get on your knees. Lagi-lagi Jennifer pun diperlakukan hal yang tidak wajar, mulai ditodongkan shotgun ke anunya si Jennifer. Bahkan lebih biadabnya, si Johnny memaksa Jennifer untuk membuka seluruh pakaiannya. Dan kejadian ini pun direkam oleh Stanley menggunakan kameranya. Namun tanpa didagu-dagu, si Matthew yang merupakan pria cupu yang awalnya tidak ikut-ikutan untuk memperlakukan hal ini pada Jennifer, namun dirinya dipaksa oleh mereka untuk memperkaos Jennifer. Dengan paksaan itu, mau tidak mau akhirnya Matthew mulai melakukan hal bejatnya terhadap Jennifer. Hampura barudak, videonya saya sensor, takut terkena pembatasan usia, nanti aku nggak bisa makan warteg. Kemudian setelah diperlakukan tak wajar oleh mereka, Jennifer pun keluar dari villa tanpa mengenakan celana. Saat Jennifer berada di tengah hutan, belum ada kapoknya mereka kembali menyiksa Jennifer, di mana Jennifer digilir atau digengbeng satu persatu oleh mereka. Tak luput Stanley merekam setiap kejadian tersebut. I like things rough. Setelah mereka selesai meluapkan hasratnya kepada Jennifer, terlihat Jennifer kondisinya sangat memprihatinkan, di mana dirinya tidak memakai baju sehelai pun. Tanpa mereka sadari, Jennifer perlahan-lahan berjalan entah mau kemana. Kemudian saat Jennifer berada di jembatan, terlihat para pria bangsat itu masih mengikutinya. Lantas si Sheriff pun mulai mengokang shotgunnya untuk membunuh Jennifer. Namun tiba-tiba Jennifer menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. Mereka semua menganggap mungkin Jennifer sudah tewas tenggelam. Namun setelah menunggu beberapa menit, jasad Jennifer tidak kunjung muncul ke permukaan. Akhirnya mereka semua pun mulai panik. Lantas si Sheriff pun menyuruh kepada mereka untuk membagi tugas dan mencari keberadaan Jennifer di sekitaran sungai. Namun lagi-lagi mereka tidak dapat menemukan keberadaan jasad Jennifer. Merasa terancam, si Sheriff pun menyuruh kepada mereka semua untuk memeriksa sungai ini setiap hari sampai jasad Jennifer ketemu. Sementara si Andy akan membakar seluruh barang-barang milik Jennifer yang ada di villa. Sadar jika perbuatan mereka direkam oleh Stanley, si Sheriff itu mengambil memori kameranya dan langsung menghancurkannya. Ia marah kepada Stanley karena telah melakukan hal bodoh, sebab rekaman itu bisa menjadi barang bukti atas apa yang telah mereka lakukan. Karena si Sheriff ini takut dirinya dipecat dan dipenjara. Fuck you see me there for, you moron! Fucking point! We clear! Shit to do. Burn that effing... Singkat cerita, pada maghrib mereka semua pun mulai menghilangkan seluruh barang bukti dari Jennifer dengan cara membakar semua barang-barang miliknya. Lalu pada keesokan harinya, sebelum Sheriff itu bertugas, ia terlebih dahulu mendatangi tempat si Earl dan memberikan kunci villa. Si Sheriff itu pun berbohong dengan mengatakan bahwa wanita itu telah pergi. Aku malah menemukan beberapa botol minuman dan rokok linting di dalamnya. Sungguh wanita aneh. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, mereka pun tidak lupa untuk terus mencari keberadaan Jennifer di pinggiran sungai. Akan tetapi hasilnya tetap nihil. Mereka menganggap bahwa Jennifer memang sudah tewas dan tenggelam di dalam sungai. Namun berbeda dengan yang lainnya, Matthew si pria cupu terlihat dirinya sedang ngalamun dan masih terbayang-bayang oleh sosok Jennifer. Karena si Matthew ini merasa bersalah sudah melakukan hal bejatnya terhadap Jennifer. Itu pun terpaksa karena diancam oleh teman-temannya. Namun saat Matthew sedang ngalamun di tengah ruyuk eri, tiba-tiba kemudian saat malam hari, adegan pun memperlihatkan si Sheriff bangsat yang sedang menonton TV bersama istri tercinta. Tak berselang lama, si Sheriff itu mendapatkan telepon dari Earl, di mana dia menanyakan keberadaan Jennifer. Sebab sampai hari ini Jennifer belum pulang dan keluarganya menanyakan keberadaannya. Karena terakhir bertemu dengan Jennifer adalah si Sheriff setelah ia melaporkan kejadian tersebut. Akan tetapi Sheriff mulai mengarang cerita bahwa setelah dirinya mengantar Jennifer ke villanya, si Jennifer baik-baik saja. Bahkan aku menemaninya saat Jennifer berkemas untuk pergi dari villa. Supaya Earl tidak mencurigainya, si Sheriff pun berjanji akan mencari Jennifer pada esok hari. Singkat cerita, pagi pun caang, terlihat Stanley berlari ketakutan. Kemudian ia menghampiri teman-temannya. Stanley mengatakan bahwa memori rekaman yang sebelumnya telah dihancurkan oleh si Sheriff ternyata itu hanyalah memori cadangan, dan memori yang merekam semua kejadian bejat terhadap Jennifer kini telah hilang dicuri oleh seseorang. Mendengar hal itu membuat Johnny sangat marah dengan mencekik si Stanley. Jika memori itu tersebar, maka tamatlah riwayat mereka. Johnny menganggap bahwa yang telah mencuri memori rekaman itu adalah si Matthew. Hey! Come on, man! Come on!
Kemudian pada malam harinya, di saat Johnny sedang menonton Trans TV sambil menegak Amer, tiba-tiba dirinya diganggu oleh suara lemparan ke arah pintu. Setelah dicek, Johnny hanya melihat manuk yang sudah mati di depan pintunya. Merasa dirinya ada yang mengintai, Johnny pun segera mengambil pistol. Akan tetapi setelah mengecek, ia hanya menemukan karet gelang milik si Matthew. Johnny pun menganggap bahwa perbuatan ini ulah dari Matthew. Kemudian pada keesokan harinya, saat si sheriff baru saja pulang sambil membawa bunga untuk istrinya, di sini istrinya memberitahu bahwa ada kiriman paket entah dari siapa, dan ketika paket itu dibuka, ternyata paket tersebut adalah memori rekaman yang bertuliskan nama Stanley. Karena panik, si sheriff pun langsung pergi menuju kediaman si Johnny untuk menanyakannya kepada Stanley. Ketika sudah datang, si sheriff pun sangat kesal sampai-sampai ia menodongkan pistolnya ke arah Stanley. Lantas Johnny pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Memang rekaman itu milik Stanley, tapi yang mencurinya adalah si Matthew. Dialah pelakunya. Dengan sangat marah, si sheriff pun meminta kepada mereka semua untuk segera mencari keberadaan Matthew. Jika sampai malam hari kalian tidak menemukannya, maka aku akan membunuh kalian semua. Kemudian pada siang harinya, terlihat Earl dan si sheriff sedang berburu manuk di dalam hutan. Saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba si sheriff langsung membunuh Earl karena dirinya tidak mau dicurigai oleh siapapun. Sementara di tempat lain terlihat Matthew masih saja ngalamun di sekitaran villa. Akan tetapi dirinya malah mendengar suara Jennifer yang memanggil Matthew dari dalam villa. Namun saat dicek, Matthew tidak melihat siapapun. Secara tak sengaja dirinya malah terjatuh dari tangga hingga membuatnya pingsan. Kemudian setelah dirinya terbangun, Matthew sudah berada di rumah tua yang ada di tengah hutan. Lagi-lagi ia dibuat terkejut melihat Jennifer sedang duduk di hadapannya. Kemudian Jennifer pun menyuruh Matthew untuk duduk di sampingnya. Sontak saja Matthew pun menuruti permintaan Jennifer. Ia juga sempat meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan terhadap Jennifer. Akan tetapi permintaan maaf itu tidak cukup karena apa yang telah menimpa Jennifer sangatlah tidak manusiawi. Lantas Jennifer pun menyuruh kepada Matthew untuk berbaring di pahanya. Namun tiba-tiba sementara di sisi lain, saat Andy dan Stanley sedang mencari keberadaan Matthew, dirinya mendengar suara harmonika dari arah kejauhan. Lantas mereka pun segera mencari asal suara tersebut. Yang disangkanya itu adalah si Matthew. Namun di saat mereka mencari keberadaan Matthew secara terpisah, tiba-tiba si Stanley menginjak jebakan hewan dan ternyata di depannya sudah ada Jennifer yang sudah siap dengan tongkat baseball. Stanley yang berteriak sangat kencang pun terdengar oleh Andy. Lantas Andy pun langsung berlari ke arah Stanley. Namun ketika sudah sampai, muncul Jennifer dari arah belakang yang langsung menghajar mereka hingga pingsan. Singkat cerita, saat Andy tersadar dari pingsannya, terlihat ia sudah terikat di atas bak mandi. Tak berselang lama, muncul si Jennifer. Tanpa banyak omon-omon, Jennifer pun mulai membalaskan dendamnya dengan cara menuangkan soda api ke air bak mandi. Kemudian Jennifer pun mengambil kayu penompang yang menahan tubuh Andy. Dan saat si Andy sudah tidak kuat menahan tubuhnya, dirinya pun harus terkena cairan keras itu dan tewas seketika dengan kondisi wajah yang hancur. Setelah membalaskan dendamnya kepada Andy, sekarang giliran Stanley yang mendapatkan balasan. Terlihat kondisi Stanley sudah terikat di tatangkalan. Tak luput Jennifer sambil merekam penyiksaan Stanley, seperti Stanley lakukan terhadap Jennifer. Lantas Jennifer pun mulai menyiksa Stanley, mulai dari memasukkan bangkai tikus ke mulut Stanley hingga membuatnya muntah. Kemudian menusukkan kail pancingan pada kelopak matanya. Setelah itu Jennifer pun mengambil isi perut ikan dan ia oleskan ke seluruh tubuh Stanley. Tentu saja tujuannya untuk memancing para burung gagak supaya berdatangan. Dan seketika manuk gagak itu mulai mencabik-cabik tubuh Stanley hingga modar. Dan sekarang sasaran selanjutnya adalah si Johnny.
Ketika si Johnny sedang bekerja di pom bensin, secara tak sengaja ia melihat wanita seksi yang sedang mengisi bensin. Lantas si Johnny pun mulai mendekati wanita itu dan berniat menggodanya, yang ternyata itu adalah Jennifer. Ia pun langsung menghajar si Johnny menggunakan kunci roda hingga pingsan. Sama seperti kedua teman lainnya, saat tersadar Johnny sudah terikat di rumah tua dengan kondisi tidak memakai baju sehelai pun. Di sini Johnny terus memohon kepada Jennifer untuk tidak membunuhnya, namun Jennifer tidak menghiraukan perkataan dari si Johnny. Lantas ia pun mula menyiksanya, dimulai dengan menyabut satu persatu huntu alias gigi dari si Johnny menggunakan tang. Yang lebih parahnya, si Jennifer mencabut kanjut si Johnny menggunakan gunting rumput. Pada akhirnya Johnny pun tewas kehabisan darah dan rasa sakit yang amat-amat Sekarang target terakhir Jennifer adalah si Sheriff Bagong. Tanpa si Sheriff sadari, ternyata Jennifer sudah berada di rumahnya dengan berpura-pura menjadi guru private anaknya. Dan saat istri si Sheriff menelpon, si istri itu pun memberikan teleponnya kepada Jennifer. Mendengar suara Jennifer dari telepon, dirinya pun dibuat terkejut yang ternyata Jennifer masih hidup. Merasa keluarganya sekarang terancam, si Sheriff pun segera memutar balik mobilnya. Namun ketika sudah sampai di rumah, istrinya memberitahu bahwa anaknya telah dibawa pergi oleh Jennifer ke sebuah taman. Dengan cepat, ia pun langsung mencari keberadaan anaknya. Namun ketika sudah sampai, ia tidak menemukan siapapun. Akan tetapi, saat si Sheriff itu kembali ke mobil, tiba-tiba Jennifer sudah berada di belakang dan langsung membuat si Sheriff itu pingsan. Sama seperti Andy, Stanley, Johnny, saat tersadar si Sheriff sudah diikat pada sebuah meja dengan kondisi bool yang sudah dimasukkan laras shotgun. Ternyata di tempat itu juga sudah ada Matthew yang tak sadarkan diri. Nah, disinilah balas dendam paling terbiang, di mana pelatuk shotgun itu sudah dipasangkan tali ke arah tangan Matthew. Otomatis ketika Matthew tersadar dan ia menggerakkan tangannya, maka shotgun itu akan menembak ke arah mereka berdua. I'm a God fear. Ma'am, please. Yeah. Pada akhirnya Jennifer pun berhasil membalaskan dendamnya. Terlihat dirinya tersenyum setelah mendengar suara tembakan. Dan film pun anggesan. Sungguh film yang sangat satisfying, sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas menjaga perdamaian dunia, mengucapkan hatur nuhun. Dan tidak pernah bosan, saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.